Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gue di sini. Di sini kita akan seperti biasa lah ya, live lokal podcast. Nah, malam ini kita kedatangan influencer, Yes. artis TikTok, Artis TikTok. ya, yang selalu pakai treadmill kalau konten-konten itu tuh, Iya, yang sinematik. Yes, ini dia, Ical. Thank Apa you kabar? banget, Bang Dion diundang, sehat. Yes, alhamdulillah sehat. Iya, sehat banget, sehat banget. Ini agak jauh nih soalnya, Ya. gue agak pendek soalnya gak nyaman. enggak, Apa ya? Wes, Sorry. keren banget nih kayaknya sekarang nih. Iya kan, dong. Lu ini kan apa sih panutan orang-orang ya di warga-warga TikTok pada ngeliatin lu gitu kan. Masa sih? Dari style lu Oke. gimana. Lu kan konsep lu kan bantu lu keren apa? On a budget. Iya. Nah, berfashion seperti- tapi murah. Nah, berfashion Gitu, berfashion oke. tapi murah gitu ya. Oke, Dengan oke. brand lokal pastinya ya. Berlokal. Oh, brand lokal juga keren-keren tapi murah ya. Keren. Benar. Oke, sebelum kita mulai nih ya, kita Oke. mau tahu dulu nih, pakai apa aja sih dari Oke. atas sampai bawah? Ini Oke. gue kayak settingan banget enggak kan ya? Enggak. Jadi hari ini gue bener-bener full lokal nih dari bawah sampai atas ya. Ini kameranya di sini apa di sini sih? Ya ke lo dulu nih. Di sini ya? ke lo Jadi dulu. gue sih satu-satu nih. Ya. Oke, jadi Dari sepatu atas. kebanggaan Oh, sepatu, gue oke. dari bawah sih gue yang sukanya. Oke, siap. Sepatu kebanggaan gue ini kelihatan nggak ya di kamera? Ini dari Oke. Ando Crespo namanya. Oke. Terus celana dari salah satu lokal brand yang mungkin kalian juga tahu, Apres Denim. Ini Oke, loose. Iya. Terus dalaman gue kaos dari lokal brand juga, Echinos. Oh iya. Iya, dan ini dari fashion designer gitu. Namanya mungkin ada yang tahu Senseila gitu. Ini salah satu koleksinya. tahu gue. Ya, Nah, ya. ini gue Yang- suka banget nih karena boxy sih. Gue suka banget boxy. Jadi kayaknya nggak jarang kalian lihat gue pakai ini sih. Gitu. Oke. Kacamata. Apalagi kacamata, masa gue harus spill sih. Kita kembaran kan apa ya? Sama ya? Oh, sama. iya. Sama ya kacamata Nih lihat kita ya? lihat. Tuh, kacamata kita Sama. nih. Ini dari Verkudara. Verkudara, Gitu. yes. Oke, sekarang giliran gue karena dari bawah gue. Satu lagi, Pak. Apa? Satu lagi, Pak. Oh, jam tangan. Jam tangan, Oh, yang iya. lupa. Samaan nggak? Sama juga kita. Oh, sama. Iya, Ini dari beda, lokal beda sama. doang ya, beda tipe doang. Iya, ini dari Regen Herni. Gue juga Gini. punya sebenarnya itu. Untung gak pakai sama. Hampir banget sama. Kacamata sama, ini sama juga. Iya. Itu sekarang lu Bang, gimana Bang? Oke, kalau gue sepatu Kanki ya. Kanki shoes. Ya, brand lokal ya. Brand lokal. Ya. Celana ini dari TikTok nih, murah ini. Dari TikTok. Iya, dari TikTok ini. Lokal nggak lokal? Lokal, Ah, lokal. oke. Murahnya berapa? Gizmo. Oh, Gizmo. Iya, cuman 150 apa? Ini 110. Iya. Oke. Ini outernya dari Outman. Tuh. Outman, Ya, oh, ini yang ada. kolaborasi bersama Aditya Logi ya. Oke. Mas Adit tuh ya ada logonya sih. Di logonya ya. Terus dalamannya pakai Kale, bukan Kaye ya, Kale. Kale. Ya ada brand Kale. Ah, gue Ya, tahu, ya, Kale. Gue ya, tahu. brand Kale. Kacamata ya ini Verkudara, terus Oke. cincin dari Tank Som sama dari Fat, terus topi ini dari Ghoster Industries. Jadi full lokal brand. full dalamnya juga gue pakai Wowon ini. Enggak nih, lagi pakai Wowon. Iya benar Wowon. Sama Ya. banget Pak. Wowon juga. Saya juga warna abu Wowon Pak. Oh gitu. Gak perlu spill kan. Gak perlu spill, Nggak perlu spill, jangan. Sama. Bentar ya, datang dulu nih. Oke. Kita nih, kopinya. Kopi. Oke, thank you. Siap. Oke, kopi. Sambil ngopi ya. Boleh, iya loh, ngopi. Ini kopi terenak. Sedekat rumah. Sedekat rumah. Jadi Iya. gue nggak expect rumah Bang Dion itu di Bogor. Padahal gue dulu sering banget di Bogor. Maksud gue emang gue kuliahnya di Bogor. Jadi Iya. harusnya kita dari dulu jadi teman main nih Bang. Iya. Harusnya. Cuman kan gue kan kuliahnya kan bukan di Bogor. Oh di mana? Kan gue di Depok waktu itu. Oh kita tukeran ya. Sekarang gue yang Depok. Iya. Lu yang di Bogor. Iya. Oke. Lo emang kelahiran berapa? Tebak Pak. 96 Salah. berapa? Emang gue setua itu ya Enggak sebenarnya. ya sih. 99 Waduh, tua banget Pak. berapa? 93. 93. 93. Oh, Itu. 93. Ya, kelihatan kan 93 ya kan? Enggak, malah justru kayak Ah, lebih masa sih? muda, serius. Ini benar gak sih guys? Gue nggak tahu nih. Coba yang lain yang nonton komen dong. Iya benar. Lu kayak masih muda gitu kayak. Mungkin karena gue pendek ya Pak ya. Terus suara cempreng jadi kayak si bocil nih gitu kali ya. enggak. Kalau Bapak gimana Bapak? Kalau gue coba tebak gue berapa? Bang Dion kan udah punya istri dan anak ya. Iya. Istri baru satu ya. Iya, Sorry maksud gue istri satu gitu ya. Iya, Sorry. Berarti more or less kelahiran 9, kayaknya mungkin nggak beda jauh sama gue, 91 mungkin. Enggak. Yakin? Enggak, bukan. 92. Bukan. 90 fix. Bukan. Nggak mungkin di bawah 90 dong. 89 gue. Wah, gila muda banget ya ternyata ya. Udah tua. Udah punya anak 3 gue. Udah 3? Iya. Oh, ya, 3. Lo kapan? Aduh.
Doakan ya, Pak. Doakan ya, Pak. Doakan, Oke, doakan. Oke, langsung aja nih ya daripada kita ngolor ngidul ya. Oke. Nih gue mau ada Iya. apa sih? Mau nanya nih. Lu kan sebagai influencer nih ya. Yap. Ya lu sering influence orang-orang buat dengan style lo. Gue lebih sering lihat lo lebih ke yang old money sih ya. All money ya? Old money dan terus atau enggak cutting dengan boxy gitu. Oke, ya kan, oke, oke. gitu. Nah awal sebelum lo konten, lo tuh siapa sih? Nah Good itu. show. Maksudnya lo tuh ngapain? Kayak misalkan tiba-tiba gue ngonten kayak gitu. Jadi sebenarnya gue dari kampung ya Pak ya. Dari Iya. kampung ya sama lah. Kebanyakan dari anak rantau ke Jakarta. Gue dari Sulawesi. Oke. Terus 2011 tuh memutuskan untuk kuliah di Bogor, IPB. Itu gak apa gue mention kan ya? Iya nggak institusinya? apa. Iya. Terus gue pernah juga kerja di pabrik F&B. Kayak ya anak kantoran lah pada Iya. umumnya. Bergaji UMR naik dikit. Ya, oke. Gitu. Tapi memang di sela-sela itu tuh gue happy banget dengan yang namanya fashion. Tapi fokusnya itu ke thrifting. Sampai dulu waktu itu gue tuh dagang thrifting juga gitu dulu. Jadi kayak hampir 5 tahun tuh selama gue kerja di kantoran tuh gue side jobnya itu di thrift ya. Gue ke Senen, ke Gede Bage. Sampailah muncul ide-ide ya gue nge-thrift di luar negeri, di Kuala Lumpur, Singapura gitu-gitu. Awalnya dari situ. At the end gue ngerasa kayak ternyata jiwa thrifting gue itu lebih condong ke fashionnya banget gitu. Akhirnya gue waktu itu dulu zaman ramenya tuh ada satu lokal brand yang gue rasa lokal brand itu unik banget konsepnya. Kayak dia tuh berinteraksi dengan audiensnya, rame banget audiens itu kayak kita punya temen ngobrol di sosial media. Gak apa sebut brand gak apa-apa ya? Boleh nggak apa? Sebutin aja brandnya. Namanya Hemel. Shout out to Hemel, ya. shout out to Hemel, ya. mentor sekalian bos gue dulu, Mas Dimas Marian. Oke. Kalau tahu Mas Dim ya panggilnya. Iya iya. Dulu tuh gue fans beratnya Mas Dim. Oke. Gitu. Jadi Mas Dim itu sebenarnya bukan nama Mas Dimas Marian. Jadi Mas Dim itu panggilan admin di akun Hemel. Jadi siapapun yang megang akun itu dipanggilnya Mas Dim. Gitu. Nah, gue dulu salah satu fans fanatiknya Hemel. Jadi masih di kantor waktu itu gue kerja di Karawang ya Pak. Terus gue kayak ngikutin Hemel, ngikutin postingannya, terus kayak launching produknya, sampailah gue terinspirasi untuk gunakan konsep dia interaksi ke jualan gue di thrift waktu itu. Dan ternyata worth it. Padahal gue belum kenal sama sekali, tapi cara itu gue adopsi dan worth it di jualan gue waktu itu. Singkat cerita, gue cari-cari muka lah ke Mas Dim, ke akunnya segala macam. Kayak gue DM-in ada lowongan gak gitu-gitu. Dulu literal gitu gue DM-in sampai 2 kali kalau nggak salah gue DM Mas Dim tuh baru di replay. Alhamdulillah waktu itu. Dan gue dipanggil interview ke Oke. Hemel. Iya, Hemel, Nah ya. kadarullohnya waktu itu dari berbagai macam birokrasi ya pada umumnya interview lah ya. Pengalaman lu gimana. Akhirnya gue masuk jadi tim marketing waktu itu. Oke. Waktu itu tuh Tahun berapa tuh? 2000 sebelum Covid tahun berapa ya? 2017 2021 21 mungkin ya? Dulu, ya. pokoknya 3 jalan 4 tahun yang lalu lah. Oke. Gitu. Waktu itu dulu tuh gue daftarnya tuh di Hemel, somehow akhirnya karena memang Hemel sama Prep Studio itu satu grup ya. Gue dipercayakan megang di Prep Studio waktu zaman launching sama Bang Di Bang Armu Prep, di ya. Preps gitu. Itu udah ada Gema belum? Belum, Oh, Gema belum belum ada. ya. Oke, Buat oke, yang oke. belum tahu Gema, pokoknya anak culture ya. Iya. Ya. Dia anak culture ya yang selalu OTD ya dengan stylenya. Aktif banget dia ya. Aktif banget. gitu. Iya. Pokoknya di situ tuh di momen gue masuk itu banyak banget pelajaran yang gue ambil. Singkat ceritanya masuk preps, terus gue juga kayak sering handle mail segala macam, kayak emang dipercayakan juga di bagian marketingnya karena kita tuh satu grup ya. Jadi kayak ada Hey Mail, Hey Lokal, Prep Studio, apalagi Zoma Basic. Jadi semua itu kita kayak satu lingkup, satu kantor, beda brand tapi kadang saling membantu gitu Pak. Iya. Jadi gue banyak belajar di sana. Nah, akhirnya karena experience gue marketing di sana, gue tuh kayak dulu zaman TikTok tuh masih bawa joget-joget ya. Iya, betul. Betul. Itu kayaknya di zaman itu tuh belum ada fashion Pak, gue lihat. Belum ada kayak gue belum lihat ada kayak orang-orang tuh jelasin tentang fashion, kayak emang joget-joget. Iya. Atau enggak Pargo-pargo pargo-pargo gitu atau enggak ya. transisi fashion tapi Iya, biasanya iya. orang luar. Iya. Gitu. At the end gue iseng waktu itu tuh gue posting, ingat banget modelnya Fadli Oke. Faisal yang sekarang jadi artis ya. Iya, Dulu iya, tuh iya. jadi model kita. Model. Sebelum dia jadi artis gitu. Gitu. Jadi
gue posting Fadli modelnya, terus suaranya gue dulu sebagai VO talent juga. Iya, suara lu emang enak sih kalau jadi Enggak, VO. lebih kecempreng sih Pak. Tapi enak serius. Jadi gue VO talent, gue posting dan itu rame. Iya. Karena lo situ rame, dari situ gue akhirnya mencoba untuk mendeliver kekurangan tubuh gue untuk jualan gue sebenarnya. Kayak waktu itu gue jualan tartan Pak. Oke. Ankle pants tartan dan cocoknya emang di tubuh-tubuh pendek kayak gini nih. Gue under 170 jadi kayak pakai tartan ankle tuh ngepas kan. Iya, iya. Gue coba VO, gue jelasin dan rame juga. Dari situlah gue aktif ngonten. Nah sampailah singkat cerita gue full content creator. Oke. Gitu. Jadi ya sampai sekarang ini. Ya, gitu. jadi sampai sekarang full content creator Full ya. content creator gitu. Oke, endorsement dapat. Harus mendapat. Bahkan yang uniknya adalah Iya. endorsement pertama gue itu dari lokal brand yang ownernya itu kayak sering ngeliatin Mas Dim juga. Kayak entah sering ditanyain Mas Dim gimana kabar gitu-gitu. Jadi memang gue nggak jauh dari Mas Dim sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi lokal brand sekarang yang sama gue tuh emang ya pada taunya gue dari Hemel gitu Oke. sih. Gitu. Boleh tahu brand apa yang pertama kali endorse lu tuh? Aduh, sebutin gak ya? Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Pertama kali tuh gue terima kasih banget sih sama ownernya dan jajaran brandnya. Iya. Itu pertama kali bener-bener gue shock sebagai konten kreator karena dibayar sebagai konten yang gaji gue mirip-mirip Pak. Di Iya. situ kayak kok bisa ya ada orang mau bayar, kayak kita shock ya. Itu dari Culture Basic. Oh, iya, iya. Culture Basic yang tas handbag. Gitu waktu itu gue nggak tahu gue di book langsung 2, jadi langsung 2 digit dan gue tuh kayak ini serius gak sih, ini nipu Oh, gak gitu sih ya, gitu kayak iya. wow gitu. Karena gaji gue kan emang waktu itu ya di antara rata-rata sih gue rasa emang gede, cuman ya gue nggak paham kenapa ternyata gue baru ngeh ternyata di sosial media itu bisa dapat duit dari situ. Oke. Speechless karena gue nggak ada basic di endorsement gitu kan. Nggak ada ya. Gitu. Ya karena baru-baru banget kan. waktu itu Baru-baru kan. banget Iya. gitu. Tiba-tiba dapat endorsement. Wah, enak nih. Enak nih kok bisa nih Bisa gitu. nih. Ya, Gitu langsung sih. aja deh. Kayak Langsung aja deh, langsung jadiin aja konten terus. gitu-gitu. Iya, konten-konten terus ini Gitu. ya. Dan Oke. yang kerennya lagi adalah gue bercerita gak sih? Boleh. Ini kan lagi ini kan. Justru kan gue ngundang lu biar audiens tahu nih di balik kisah yang Gitu ya. Ical ini apa nih. Jadi basically gue sering banget kalau bahas tentang di live gue juga kalau lagi jualan tuh tentang Hemel karena gue harus berterima kasih. Bahkan mereka tuh ngizinin gue untuk belajar di sana lebih banyak dan kayak waktu pun gue terima endorsement itu gue juga gunain studio Pak dan diizinin kayak lu gak apa-apa mau gini. Jadi gue banyak banget dari segi studionya gue pakai, dari ilmunya juga, bahkan malah kalau dibilang kerja malah lebih ke gue kayak setiap hari tuh kayak kuliah di HML tuh. Bener-bener diajarin semua, Iya, bener-bener disuruh pegang akun. Karena gue dulu waktu dagang thrift itu akunnya tuh 10k 11k gitu lah ya followersnya. Iya, iya, Tiba-tiba masuk prep tuh akunnya jutaan kan. Jadi kayak gue disuruh admin, jadi kayak bener-bener kayak lu admin mungkin gini gitu. Jadi kayak gue kok berani ya mereka ngasih ke orang baru. Tapi ya disitulah sebenarnya letak kenapa gue kayak ngerasa tiap hari tuh kayak kuliah gitu, kayak hal-hal baru dicoba langsung segala macam, live juga gitu sih. Iya. Gitu. Berarti Hemel tuh benar-benar ya support lo juga lah ya. Banget. Jadi Oke. tempat pertama gue untuk bisa jadi konten kreator dari Hemel. Jadi gue kalau ngonten nih kayak ngedukasi, bukan ngedukasi juga sih ya. Sharing yang gue pahamin itu semua pasti belajarnya dari Hemel. Oh, dari Hemel Dari ya. Hemel. Oke, termasuk white label. Enggak. wah, Bukan. enggak. Soalnya gue denger nih ya. Bukan. Gue denger nih katanya. Ini menarik nih apa nih? Iya, gue denger soalnya Hemel tuh ini bukan gue ya. Gue ngeliat Denger dari mana tuh, Pak? komen-komenan orang lah Oh, gitu komen ya. orang, Komen oke. orang gitu gosip-gosipnya. Katanya Hemel nih salah satu produk lokal yang white label. Hemel white label. Iya. Mungkin bisa dijelasin dikit white label. Ya jadi white label tuh ibaratnya seperti ini. Jadi misalkan dari Cina kayak dari mana gitu ya. Mereka udah siapin katalog nih. Misalkan kayak gini nih misalkan nih. Tapi gak mungkin sedetailnya. Simple lah biasanya dia ya. Gitu, Simple gitu. Kayak misalkan author apa. Ada A, B, C, D sampai Z. Nah Iya. gue nih pingin bikin brand nih. Oke. Oke gue pingin artikel ini set. Ya tinggal dipasang label aja. Gitu Nah ya. kayak gitu. Iya. Semudah Gimana itu. ya? Ada kok Mungkin brand-brand TikTok juga ada kok yang kayak gitu ya. Nggak perlu gue sebutin. Emang ada. banyak? Ada yang White label. yang mereka ngaku-ngakunya lokal prat ternyata itu dari full. luar. Ya, full. Banyak nggak? Ya bisa. Ya mirip-mirip sih sebenarnya. Mirip-mirip Bisa- ya. bisa Kalau kelihatan kalau sih. Bang Dian pernah lihat konten gue nggak? Ada nggak salah satu yang gue review white label? Kira-kira. Ada nggak? Kayaknya sih ada. Kayaknya ada ya. Iya. Oke, back to the question.
Gue mungkin insya Allah cukup capable untuk jawab ini karena gue pernah kerja as marketer bener-bener dari garmennya, dari flow R&D-nya sampai penyajiannya sampai deliver ke audiensnya gue alamin semua. Jadi sependek pengalaman gue sebagai pekerja atau marketing di Hemel, gue yakin itu bukan white label. Oke, saya yakin itu loh ya. Gue yakin banget. Iya, gitu. Tuh buat yang fitnah Hemel katanya white label, enggak ya. Ternyata nih orang dalam ya. Orang dalam ya. Ya. Iya. Tapi itu dulu kan ya, berapa tahun lalu ya? 3-4 tahun lalu. Cuman sekarang kan gue masih in juga kan, masih bisa dibilang semi-semi ordal lah. Karena nggak bisa lepas sih Pak. Kita tuh emang sering ada silaturahim kayak gue kadang diundang ke beberapa event ya mungkin kayak sekedar mampir sholat asar itu ada kajian gitu-gitu. Ya itu tuh gue suka tuh. Oke, ya terus boleh terus tuh. Gue juga kayak ada beberapa tim inti yang gue kenal ngajakin gue kayak di minggu pagi itu ada kajian juga, kayak ngaji gitu-gitu. Jadi gue sangat ngerasa ada keluarga sih, lebih ke keluarga. That's why gue bilang di Hemel tuh kayak kuliah ya, kayak keluarga kedua. Ada yang kayak even gue di beda bendera ya, kayak gue sendiri sekarang, mereka tetap kayak nganggap gue sebagai saudara sih, kayak gitu sih. Jadi emang kalau dibilang flow bisnis juga gue kayak cukup update dikit lah ya untuk surface-nya gitu. Iya. Gitu. Jadi lo udah ya intinya lo yakin lah kalau Hemel tuh bukan white label lah ya. Iya dan jelasin gimana jelasinnya ya? Mungkin dari culture juga sih, karena sependek yang gue pahamin kalau mereka ini punya culture yang memang kayak sangat taat terhadap yang namanya ini ya agama mungkin ya, kita kan mayoritas Islam gitu. Contoh yang gue tadi mention, mereka tuh ada culture kayak sholat berjamaah gitu, terus ada musik. Ya itu mungkin gitu ya. Terus salah satunya gitu, terus kayak yang gue salut banget para karyawannya itu kayak setiap gimana jelasin ya? Tiap yang gue alamin tuh tiap habis asar tuh ada kajian tuh mereka. Kayak di yang relate dengan pekerjaan mereka gitu-gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau pas lagi jam sholat udah stop gitu ya. Iya, harus sholat gitu. Betul dan ditambah ada kajiannya. Jadi kajiannya. Mereka dicas juga nih, bukan cuman dikasih gaji, dikasih ilmu dari responsibility mereka, tapi rohaniannya mereka juga tuh nah itu yang gue salutin, yang gue berani jamin di lokal brand tuh selama gue deket sama lokal brand belum ada yang kayak gitu. Wah, cuman Hemel. Menarik nih Hemel ya. Gitu. Tuh, keren banget sih ya. Iya, ini gue nggak terlalu. Iya. Enggak serius, brand lokal yang dia emang konsepnya emang yang emang ngejual baju-baju muslim gitu ya. Ya mungkin belum tentu kayak gitu ini mungkin sistemnya. Mungkin ya. Kan ada aja yang ikut-ikutan ya ada kan. Aja, yang ikut-ikutan ya lagi bikin lebaran, bikin gamis gitu kan ya, tapi kan kita nggak tahu apakah dia seagamis itu juga kah dia menjualnya. Oke. Kalau ini kan bener-bener sampai ke dia di ituin ya sampai ke sholat juga, waktunya gimana. Bener banget. Gitu, ada kajian. Iya. Aduh, cakep sih. Cakep banget ya. Hemel kalau ini gue suka banget malah. Itu harus menurut gue harus diadopsi di berbagai macam flow bisnis di fashion sih. Iya. Enggak fashion juga sih, kayak di semua lini bisnis lah ya. Iya, karena kan ya mau kita sekuat apapun branding kita ya, mau kita kuat seedan apapun, tapi kalau misalkan kita tidak dekat sama yang di atas tuh. Kita tidak dekat sama yang di atas itu nothing. Nothing. Nah, tadi lu mention tentang ikut-ikutan nih, Pak. Ada hal yang menarik yang kemarin tuh jujur gue tuh sempet kayak ke distract sama salah satu postingan collab lu. Entah collab apa gimana ya. Gue lihat ada cuplikan ya. Gue nggak tahu itu clickbait atau gimana, tapi ada Bro Ken Hadi, shout out to Ken Hadi. Oh, Ken Hadi. Yang kemarin tuh bahas tentang apa? Gimana kemarin? Cambre gitu-gitu. Yang lokal dilokalin. Justru ada fun fact yang menurut gue tuh lebih menarik daripada lokal-lokalin menarik, cuman sebenarnya itu menurut gue dari segi produknya kan yang istilahnya kayak ini produknya bagus, terus lokal brand lain bikin juga harga lebih murah lokal kan. Nah, gue lebih ke dari segi penyajiannya, Pak. Nah, jadi kayak sependek yang gue alamin, gue nggak apa-apa ya kalau gue sering bahas brand ya. Brand yang pernah gue tempat bekerja ya, Hemel ya. Justru itu yang kita pengen cari sini gitu ya. Kali ya. Jadi bahkan lebih menariknya lagi adalah di zaman itu 3-4 tahun yang lalu penyajian kita kan memang gue berani bilang insya Allah gue punya kapabilitas untuk mention ini, kayak kita kan agak-agak Skandinavian segala macam ya, lebih ke
clean look segala macam. Nah itu tuh di zaman itu pun banyak banget yang ngikutin konsepnya Pak. Itu jadi salah satu keresahan gue, dan sampai saat ini tuh banyak juga. Jadi kayak visual produknya, mood boardnya itu banyak banget. Dan yang menariknya lagi, kita kan gue punya tim juga ya waktu dulu di Hemel ya. Terus gue sekarang udah di luar. Terus beberapa tim visual juga tuh udah ada yang di luar juga. Gak dikit gue ketemu Pak di brand yang endorse gue. Terus ternyata mereka itu lagi yang garap. Jadi gue kayak ngerasa tim Hemel ketika habis dari Hemel di luar tuh kepake banget gitu. Kayak gue sebagai marketing dipakai di endorse berbagai macam brand. Terus ada teman-teman gue yang di bagian visual, dia juga handle project, dan gue kayak kadang tuh suka nebak, oh ini pasti ini nih yang ngerjain. Ini pasti ini, itu tim-tim gue dulu di Hemel gitu sih. Jadi itu fenomena menarik ya menurut gue ya. Ya lokalin gue nggak tahu ya sentimennya kalau menurut Bapak gimana tuh terkait visual atau penyajian yang diikutin tuh gimana ya? Ya agak, kalau masalah itu kalau yang emang plek ketiplek sih ya sebenarnya kita boleh aja sih ya ngikut-ngikutin gitu ya. Maksudnya mungkin inspirasi lah ya. Inspirasi. Karena kan di dunia ini tidak ada yang baru ya. Gak ada yang baru. Ya, yang ya ada yang bilang gitu, di dunia ini tidak ada yang baru. Ya kita terinspirasi dari si A, si B, cuman ya kita jangan plek-ketiplek banget lah, gitu. Kayak betul. gitu kan. Karena menurut ada beberapa orang yang bilang emang kalau di dunia ini tidak ada yang baru gitu. Ya, jadi dari 100 paling ada satu yang bisa menciptakan yang baru katanya. Gitu ya? Ya katanya sih, gue gitu baca sih katanya kayak gitu sih. Ya, jadi emang di dunia ini tidak ada yang baru ya. Di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Jadi konten kreator biasanya kalau misalnya kita ngeduplikat, kayak contoh nih gue Pak pengen mengakuin ya bahwa studio Bapak ini jadi inspirasi saya. Mic-nya sama. Yang dulu ya. Dari sama dulu mic-nya ya sama. Mic-nya sama, terus apa kayak mixer gitu-gitu sama. Dan ya honestly ya karena gue terinspirasi dan gue nggak malu buat nanya di live waktu itu pakai apa nih gini, dan plek-ketiplek gue langsung ngikutin karena emang ya gue seneng gitu visualnya. Jadi di live ini gue mau ngakuin ini nggak dosa kan ya? Ya enggak lah, iya kan gue juga nge-sharing ke lo ya gitu kan. Ya benar. Jadi kayak emang gue happy banget kan dengan konsep-konsep studionya Bang Dion. Jadi kayak ya gue ikutin semua gitu. Bahkan kacamata kita sama kan awalnya keren nih yang Verkudara Vol 1 ya. Oh yang mana? Yang kayu. Oh yang kayu, iya. Itu Raynor ya? Raynor yang kayu, ini kan udah Vol 2 ya? Raynor yang 1.0 ya? 1.0 kan gitu, Vol 1 itu gue ikutin tuh, bagus kayak di Bang Dion gue ikutin. Jadi emang gue tidak malu untuk ngakuin kalau gue suka dengan, misalnya ada konten kreator nih, fashionnya bagus, gue sebut namanya, gue suka gitu, nggak minder atau apa, emang karena ya emang gak ada yang baru ya Pak ya, kayak istilahnya ya kita semua ngonten tuh ngikut-ngikut dari yang lain, kalau bagus kita duplikat dengan bahasa yang beda mungkin, benar, gitu kan. Nah terkait dengan itu kalau misalnya ada lokal brand yang ngejiplak, gimana bahasanya? Kayak kemarin dibahas di podcast sebelumnya lah, yang kayak cambre gitu-gitu, itu gimana tuh? Sentimennya negatif, sebenarnya nggak apa-apa gitu, gimana? Sebenarnya sih ya, kalau untuk beberapa orang mungkin kayak itu kan ide ya. Ide tuh mahal ya. Oh gitu. Ide tuh susah gitu ya. Ide tuh susah. Iya, lo ya kita nggak tahu ya si brand itu tuh dia ngekonsep si desain itu segimana ya. Tiba-tiba ditiru plak aja gitu. Contohnya yang KY ini, yang KY yang apa sih? Ya spell ya tulisannya Kale ya. Gue baca spelling KY. Yang gamis itu. Gamis. Ya. Itu ngikutin apa? Enggak, maksudnya itu kan ada yang ngikutin tiba-tiba kan. Iya. Dia yang jadi senternya. Iya. Oke. Walaupun mungkin gue nggak tahu juga ya. Walaupun mungkin di luar sana itu udah ada sebenarnya sebelumnya. Mungkin, cuma gue nggak tahu sih ya. Intinya pada saat itu keluar gamis itu nggak nyampe seminggu apa itu tiba-tiba ada brand lokal lain yang sama gitu. Langsung sama ya? Cuman beda logo sama lagi beda ini. Harganya gimana Pak? Harganya jauh lebih murah. Pastinya ya kan kayak gitu. Jadi ya kalau kayak gitu gimana, kalau menurut lo kan kayaknya ya kalau dari segi bisnis sih mungkin kurang etis aja sih kalau kata gue ya. Gitu ya. Iya. Kalau menurut gue sih justru ada poin menarik sih, kayak ketika misalnya salah satu brand bisa nge-provide produk yang mungkin sampai mirip tapi dengan harga yang on a budget. Karena tagline gue kan fashionable on a budget ya. Jadi gue selalu kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang lo lebih seneng yang lebih murah. Jadi kayak option Pak. Karena gini,
menurut gue kita punya kebebasan untuk milih banyak produk kan. Kita punya kebebasan milih banyak produk kan gitu. Dan rezeki itu sudah diatur gitu kan. Jadi kalau misalnya gue someday nih, misalnya kita nih bikin brand, misalnya Bang Dion punya brand A, terus gue liat produk Bang Dion nih bagus nih kayaknya nih. Gue bikin lah, tapi gue twist dengan harga yang lebih affordable. Tapi kita temen nih. Sama kayak studio lah yang kita bahas tadi. Jadi gue bakal kayak mungkin lebih ke flow etikanya adalah, Bang, gue ngomong dulu nih Bang, kayaknya bagus ini, gue boleh nggak kayak gini. Jadi emang ada kayak izin lah ya, nggak tiba-tiba gue ada gini-gini. Terus gue mau provide Bang dengan opsi lebih murah, gimana menurut lo gitu. Dan mungkin lo, ya gue nggak tahu ya, menurut gue itu mending seperti itu daripada diem-diem. Gitu sih. Lo gimana Pak? Iya betul seperti iya itu. Kan, ya? Iya sama aja seperti itu contohnya. Terus sama aja kayak bootleg juga. Bootleg. Gimana tuh? Banyak yang mengira bootleg itu adalah itu tuh resmi ya, bukan KW. Jadi sah-sah aja ya. Oke. Jadi yang namanya bootleg tuh teman-teman ya, ini pengetahuan baru nih. Ya tolong ya kalau misalnya gue salah tolong koreksi. Setahu gue bootleg itu, misalkan nih gue punya, lu punya band. Gue punya band. Ya misalkan Ical Band gitu. Ya. Gue bikin nih desain nih, ya desain gitu kan. Tapi dengan desain yang emang nggak ada dijual di merchandise lo. Ya, gue bikin nih, tapi gue izin dulu Bang, ini gue bikin desain nih untuk band lo Ical Band gini. Dengan desain yang nggak ada dari merchandise lo. Nah itu sih. Dan lo izinin itu sah-sah aja. Sah-sah aja kan. Dan biasanya kalau kayak gitu, itu kadang si brandnya ngizinin tanpa minta profit, kadang ada yang minta profit. Oh gitu. Tahu gue kayak gitu. Tapi kalau yang terang-terangan yang dia ngedesain ulang gitu kan, dengan desain yang sama yang ada dijual di merchandise-nya, itu bukan bootleg bro, namanya KW kayak gitu. KW, berarti sebenarnya yang keliru itu bukan jiplak duplikat produknya. Yang keliru adalah etikanya yang lu harus ngomong dulu, izin dulu lah setidaknya. Iya gak sih? Iya loh. Berarti gue someday bisa ikutin produk lu kan berarti? Bisa, ya. Dan tapi gue izin. Nah itu lebih etis sih kalau kata gue ya. Gitu. Karena emang kayak istilahnya, gue nggak tahu ya, dari sekian banyak produk yang pernah istilahnya kerjasama bareng gitu kan, ada yang high, ada yang low, ada yang middle gitu-gitu. Dan gue tuh selalu kayak lebih confidence, bener-bener lebih confidence kalau produknya ini tuh emang harganya tuh on a budget. Itu on a budget dari kategorinya mungkin kayak nggak lewat dari 200.000, kayak bahkan di under 100.000. Dan gue lebih happy gitu. Terlepas dari quality segala macamnya, ya kalau gue dari point of view gue pasti lebih pilih misalnya ankle pants ya. Ada ankle pants 300.000, tiba-tiba ada ankle pants dengan kata yang sama bahannya beda 100.000, under 100.000. Gue pasti lebih confidence ya nawarin yang under 100.000 karena nggak menutup kemungkinan tuh di gue tuh emang kalau kita kan afiliator juga ya Pak ya. Iya kan. Meskipun Bapak lebih senior dan top one. Enggak sama. Top one Indonesian. Malah duluan lo ya. Enggak. Lo gitu. Udah gue jauh lah pokoknya. Enggak. Pokoknya top one fashion afiliator tuh di Indonesia Bang Henry. Enggak. Ada Kazama ya. Dia lah 24 jam sendirian dia bisa kok ya. 24 jam sendirian ya? Iya kuat dia 24 jam sendirian. Bener-bener Kazama 24 jam live? Iya enggak sih, maksudnya dia berjam-jam kuat dia sendiri. Emang ada manusia yang kuat berjam-jam ya Pak? 24 jam? Ya mungkin dia sering olahraga makanya fit gitu ya. Kazama kan gue liatin wah gitu ya. Oh gitu, oke. Gue gak mau nyenggol Kazama dah. Emang gue kenal sama Kazama. Oh lu kenal ya? Iya kenal, gue tahu dia orangnya kuat gitu kan. Kuat live ya? Energik ya gitu ya. Hari ini pakai baju ini, besoknya pakai baju yang sama gitu. Kok bisa Pak? Iya maksudnya ya mungkin biar konsepnya sama gitu. Oh jadi dia hari ini live, besoknya live lagi bajunya sama. 24 jam kayak enggak. Kok kayak aneh ya Pak? Enggak 24 jam sih, maksudnya ya kayak misalkan 8 jam, 4 jam gitu. Oh iya, pokoknya someday mungkin gue bakal belajar ke Kazama sih cara live gitu. Gue juga pengen belajar sih, kok bisa hebat dia kuat gitu. Iya karena kalau Bapak kan kalau gak salah 3 orang ya timnya. Gue tim ada 4 host. Itu ganti-gantian 24 jam. Per 6 jam ya. Gue aja tuh 3-4 jam live udah bener-bener capek Pak. Berarti Kazama, shout out to Kazama Ocean. Yes, betul. Gue salut sama lu dan tim lu atau gue nggak tahu apapun itu. Someday semoga lu bisa sharing ilmu cara live 24 jam. Undang dong kita ke studionya. Ayo Kazama. Ya gue pengen coba kita live bareng. Gue pengen tahu. Lu pengen tahu ya? Penasaran ya? Penasaran. Honestly gue penasaran sih karena gue sering begadang ya. Gue sering begadang. Terus jam-jam 3 jam 4 itu gue lihat hari ini dan besok tuh live host lu beda-beda. Iya. Jadi gue paham, oh iya Bang Dion, ya pasti nggak mungkin terus-terusan. Gue pun gitu kan. Kalau gue memang masih sendiri buat live kan. Tapi Kazama Hussein bisa ber-24 jam menurut gue
Gue salut sih bro. Tapi dia rajin nge-gym loh pak. Iya rajin dia. Dia di live-nya rajin nge-gym. Pokoknya Kak Sama Hussein tolong ya. Iya. Kalau Ajari kita ya, ini ke para amatiran kita nih. Ya. Dia kan udah jam terbangnya live gede dulu. ya. Iya, dari udah bikin brand. dari sebelum TikTok di waktu itu sempet tutup kan, dia udah live. Udah mulai ya. Iya. Oke, ntar kita bolehin deh. Ini followersnya aja gede banget ya. Gede banget, jutaan ya? Jutaan, 2, berapa ya gitu ya. Cuman menarik sih pak. Maksud gue di afiliator tuh gini. Dulu tuh gue sempat memperhatikan Bang Dian juga ya. Gue kayak istilahnya ya namanya kreator, kita kan nyari inspirasi ya dari berbagai macam kreator gitu. Dulu tuh gue sering banget lihat Bang Dian tuh emang kayak nerima endorse banyak gitu kan. Terus tiba-tiba switch ke lebih sering ke live affiliate. Iya. Nah, apakah apakah penghasilan endorse itu lebih sedikit daripada afiliator? Kenapa lu ini point of view-nya sebagai konten kreator ya guys, yang gue juga sebenarnya lagi bimbang nih. Gue mau fokus ke afiliator apa endorse nih. Cuman kalau Bang Dian udah kayak bener-bener kelihatan banget afiliatornya tuh udah bener-bener kayak lebih high ya. Nah itu mungkin bisa di sharing sih gitu pak. Gimana? Gue juga lagi pengen arah ke sana tuh. Gue bingung nih. Ya kalau gue sih lebih, gue konten gue sama konten affiliate kan sama-sama aja. Gitu ya? Iya, jadi emang apa yang gue affiliatein ya pasti gue review dulu ya kan. Gue cek gramasi ya kan. Nggak gue bagus-bagusin ya emang sesuai apa yang gue review gitu. Sesuai yang lo review ya. Kayak misalkan mau itu endorse atau enggak, kan gue cek gramasi timbangannya masa gue bisa gue ubah. Kalau lo dibayar ya kan? Terus gimana tuh? Ya? Kan dibayar masih jelekin. Ya kalau misalkan kan gue gini, jadi kalau misalkan gue endorse nih ya, ini jujur ya, jadi kalau misalkan ada pemimpin endorse, gue selalu lihat dulu nih, ya, gue selalu lihat dulu produknya, ya. Jadi gue pingin kadang suka gue tolak atau nggak gue balas. Kenapa? Karena takut nggak masuk ke audiens gue. Oh jadi lu curated lah ya diseleksi ya? Takutnya lu malah buang-buang duit ya kan? Takutnya malah gue malah jadi boncos. Karena gue tahu audiens gue tuh selera kayak gimana. Berarti Bang Dian mahal banget nih berarti. Bukan boncos gitu. Brandnya saya boncos. Enggak maksudnya daripada keluar kayak misalkan budget 500 ribu kan lumayan kan juga boncos juga kan. 50 gitu. juta nih. Enggak bisa kan kayak gitu. Jadi daripada itu mendingan ya udah mendingan coba ke yang lain yang mungkin si influencer atau affiliatornya cocok dengan passionnya kayak gitu. Karena takutnya kalau misalkan gue terima gak masuk ke audiens gue ya kan, ntar kasihan mereka juga gitu. Iya sih, benar sih Pak, sama sih. Iya, bukannya gue gak mau bantu UMKM bukan, cuma takutnya nanti kalian malah boncos gimana. Jadi mendingan gue hold ya kan, ya udah gitu. Karena gue juga di affiliator nggak semuanya gue itu di endorse, enggak. Gue ada yang beli nih. Contoh ambil sini nih. Apa yang beli? Apa beli Pak? Tuh. Human Greatness yang itu tuh, lihat deh. Bawah paket ada paket. Iya. Jadi jangan mengira gua tuh selalu dikirim apa beli enggak. Lihat nih, gua beli lagi nih. Lu beli ya? Nih, gua beli. Langsung unboxing. Tuh, ada resinya tuh ya, tuh. Resi tuh. Ini beli apa dikirimin? Beli dong. Itu kan dari Tokopedia. Ya kan? Tuh. Ini buat di review atau produk barunya atau gimana? Buat gua review gitu. Jadi, kenapa lo beli? Apa? Kenapa kan bisa minta? Bisa minta? Iya. Karena gue gak mau apa ya, kayak gue tuh orangnya maluan sih serius ya. Gitu, kayak misalkan nih, ini gue kayak dikasih nih sama Hotman. Gue pengen kirim lu, wah gak enak nih gak usah. Bukan gitu. Karena lu banyak duit kan, jadi kayak gue beli aja deh berapa. Enggak gak enak aja gitu ya. Gitu. Jadi ya lebih ke gak enak lah. Jadi ada beberapa juga yang emang gue juga beli dan emang gue pas gue review, pas gue bikin konten, gue review dulu sebelum bikin konten. Oh ini bagus, oke gue masukin konten. Tapi kalau misalnya pas gue cek, kayaknya ini nggak masuk ke audiens gue, ya udah buat gue pakai aja lah. Pasti itu end up-nya ke affiliate kan. Iya. Produk yang lu jual, lu curate dulu, bagus apa enggak. Kalau udah bagus, oke gue lolosin buat gue jual di affiliate gitu ya berarti ya. Iya kayak gitu. Nah sekarang yang menarik nih, ini gue penasaran juga nih. Mumpung momen ini tuh gue datang, emang pengen lebih banyak nanya. Boleh. Iya nggak apa. Jadi ya kita ngobrol. Jadi jangan kalau di sini tuh sebenarnya nggak ada host. Kita ngobrol bareng. Kita ngobrol bareng kan. Iya. Dekat Depok Bogor juga kan. Dan terakhir tuh kita ketemu di Expo ya waktu itu ya. Iya. Di Expo kan pertama kali ketemu. Dan guys ternyata Bang Dian tuh tinggi banget guys. Mungkin enggak, gue pendek. Emang gue pendek sih. Enggak, tapi memang banyak yang ngira pokoknya pas gue lagi live. Bang serius lo tinggi badan lo 180 gitu ya. Iya. Banyak yang ngira tuh banyak yang kaget maksudnya, banyak yang nggak percaya tinggi badan gue segitu. Iya, gitu. Tapi aslinya emang kayak, saya tinggi banget Bang Dian ternyata. Karena kan kamera gue kamera wide kan lensanya kan. Bisa jadi karena juga proporsi outfit Pak. Kalau gue perhatiin tuh di styling,
kadang tuh emang oversize terus Oh, loose iya, kan. iya, Nah kalau betul, gue dipendek betul. pakai gitu tuh tenggelam. Iya. Jadi gue selalu kayak istilahnya make ya klasik lah. Iya. Teori apa namanya rule of third lah ya. Jadi kayak sepertiga di bagian badannya, Iya. 2/3 di bagian celananya. Jadi gue kayak lebih jenjang. Ya Iya. ngelabuhin visual biar ya kita kan SNI apa. Jadi Iya, kayak iya, iya. sulit berfashion lah. Iya Gitu. benar. Cuman lo pinter sih buat nge-mix and matching ya, karena masa? ya menurut gua tuh lo sangat ngebantu banget buat orang-orang yang yang tinggi badan rata-rata orang Indonesia lah. Gitu seperti ya? itu. Iya, karena kan banyak yang ke gua belanja gitu, dia tinggi badan 165 gitu kayak gitu. Cuman perut gua kan jarang ada yang boxy gitu ya. Ah, iya tuh. Jadi akhirnya gua saranin udah deh coba mendingan jangan ambil, takutnya malah tenggelam gitu. Ya, mendingan lihat aja konten Bang Ical. Oh, masa sih gitu Pak? Ih beneran serius. Iya, Gua ada buat yang pendek-pendek ya? Ya, maksudnya buat yang lo kan ada kayak Iya. kayak yang boxy gimana Iya, kayak gitu kan biar lebih. bener. Dan lo juga kayak foto tuh gimana nih biar lebih oke nih kayak gitu. Oh, gitu ya. Gue belajar dari lo tuh, beneran serius. Bener. Masa sih? Cara foto biar bagus gimana kan ada konten-konten gitu kan ya. Kalau lu kayaknya nggak perlu edukasi itu sih. Enggak. Karena tinggi itu lu mau foto gimana pun ya. Enggak, Gitu aja, Pak. gue belajar buat fotoin istri gue. Oh gitu buat lebih ke ini ya. Iya, Oh, tapi iya, tetap iya. ada selalu salah foto ya. Oh gitu. Iya. Apa salahnya kenapa? Masih dimoelin ya? Masih aja tetap kurang bagus ya. Berarti gue harus bangga Gue sebagai yang orang pendek salah, dong. Gue Oh, lo yang yang salah. salah. Ya. Gue yang salah ya. Gitulah gitu. Oke. Nah sekarang gue mau nanya lagi nih bang. Oke, Satu nih. boleh. Ini gue penasaran banget ya. Iya. Ini buat gue nggak tahu mungkin ada konten kreator yang ikut live juga di sini atau Iya. join ke live kita. Iya. Pasti kalian penasaran juga gitu. Kita kan sekarang Iya. Bang Dion sekarang kan mungkin lebih ke affiliate dan endorse juga ada ya. Revenue streamnya dari berbagai macam lah ya. Iya. Cuman sekarang gue mau kepo nih. Dibandingkan endorse, monthly, ya kategori monthly ya. Gedean mana afiliator daripada endorse? Jujur ya Pak ya? Coba penasaran nih guys. Afiliator sih. Afiliator. Iya. Oke, berarti endorse itu masih receh ya. Padahal banyak banget loh Bang Dion tiap hari tuh dapat project, ada endorse juga gue lihat. Berarti masih kecil itu Pak dibanding afiliator. Kan dari endorse itu kan gue kan masukin keranjang kuning juga, dapat komisi juga dari produknya. Double lagi ya. Iya, kayak gitu. Berarti si brandnya tuh ngebooking endorsement plus afiliator buat di live shopping. Ya, di VT itu ada keranjang kuningnya. Ada yang kuningnya. Iya, kayak gitu. Kalau boleh spill nih ya. Iya, Gue iya. nggak tahu lu pernah spill apa gimana. Iya. Tapi gue belum pernah denger di mana-mana. Gue nggak tahu. Kira-kira ya. Iya. Ini guys tuh penasaran kan? Top 1 fashion affiliator di Indo itu Bang Hendy kan? Enggak. Bang Hendy kan? Kazama. Enggak Bang Hendy kan? Kazama. Kita kepo nih guys. Kok Iya. kayak gue yang host? Kita kepo nih guys. Gak apa, biarin seru. Gue penasaran Biar nih. seru. Iya, iya, Kira-kira berapa kita ngomongin penghasilannya berapa nih dari afiliator sebulan? Oke. Ngomong penghasilan ya. Iya. Kalau ngomong penghasilan, kalau kata almarhum gitu ya. Almarhum siapa? Almarhum ibu katanya. Oh iya. Jangan suka pamer gitu ya. Oh gitu. Intinya nggak pamer Pak, menginspirasi nih Pak. Intinya Iya, iya. penghasilan gue dari affiliate ini ya. Tenang aja pajak, tenang aja gue bayar. Gue Pajak. ada buktinya kok. Ada buktinya ya? Ada. Pajak aman ya. NPP, Oke. NPP yang baru tuh ya kan. Ada mana, oke. Apa namanya? Intinya gue pengen makan di mana bisa lah gitu. Gitu ya. Ya. Angka lah. Oke, kalau mengerucut deh. Mengerucut nggak mungkin 2 digit. Benar, nggak mungkin 2 digit, benar. Margin ya, Iya. bersih ya. Nggak mungkin 2 digit, benar. Iya. Benar, berarti ratusan juta guys. Enggak. Dari afiliator guys. Dan fun fact-nya rumah Bang Dian tuh bagus banget loh. Ya. Ini belum ada di share kan? Enggak ya. Gue tadi masuk di kompleks terus kayak lihat mapnya kan, terus keliling-keliling. Mana rumah Bang Dion nih segala macam kan. Terus ada rumah satu kayak lebih cemerlang gitu dari jauh di hook. Ternyata rumah Bang Dion bagus guys. Cuman emang gue salut Bang Dion itu bisa menahan untuk tidak expose. Iya. Biasanya kan kalau kita lihat ya, apalagi gue yang memang gue nggak bisa bilang perintis ya. Kan lagi rame tuh perintis atau gimana. Ya gue sederhana lah. Cuman untuk kategori rumah Bang Dion itu
layak buat dipamer-pamerin sebenarnya. Ngapain Karena bagus sih? banget. Enggak lah. Gitu. Studio gue aja gue gak pernah pamerin. Enggak Pak. Biasanya tuh orang pamerin tuh buat kayak lu liatin rumah, Iya. ntar dapat endorse Pak, barang-barang kursi, meja gitu. Oh enggak. Berarti lu udah saking kayanya Emang gak ada? butuh ya? Enggak, emang ada kreator yang kayak gitu? Masa gak ada? Yang lagi sekarang lagi berpindahan itu. Siapa emang? Kan ada tuh kreator yang berpindahan. Kreator yang baru pindahan? Iya kayaknya banyak beli kursi, Banyak sofa. soalnya Pak, gue liatin kreator. Oh gitu. Siapa? Dia nungguin gue nih yang ngomong nih. Gue tahu. Tapi kan sebenarnya itu sah aja dong. Iya sah aja. Sah aja Iya. karena sebenarnya gue juga studio nggak masalah kan. iya, Cuman iya. emang gue salutnya lebih ke Bang Dion. Mungkin karena Bang Dion duitnya udah kebanyakan. Jadi Enggak. gue nggak butuh Enggak. ada yang harus gue kursi. Gue nggak butuh lampu gitu kayak. Ya udahlah gue beli sendiri aja gitu. Mungkin kayak gitu ya point of view-nya. Apa ya? Karena kan kalau lampu kan gue dapat endorse dari mana lampu lighting kamera gini? Nggak pernah nih berarti. Enggak, Bener-bener beli sendiri ya? beli sendiri. Gila. Gitu. Karena kan gue kan semua di sini otodidak ya. Otodidak. Iya, gua nggak ada basic kamera atau lighting atau apa-apa. Kan Bapak bukannya dulu YouTuber ya? Hah? Iya kan? Iya, cuman YouTube gue juga dulu kan emang belajar sendiri. Iya, jadi dari trial error semua. Gitu ya. Kayak gitu, iya. Oh gitu. Gue malah menariknya tuh bukannya kita sebagai content creator tuh harus branding buat dapat gini nih. Branding tuh kadang gini nih. Kita buy something yang mungkin harganya let's say expensive gitu ya Pak. Iya. Lu showing. Itu kan sometimes dilihat orang juga buat part-partnya itu bakal dikasih sama orang lain, let's say endorsement sama dari yang lain. Itu kan kita spending banyak, kita liatin biar balik lagi kan Pak. Kenapa Bapak nggak begitu? Kalau di gue ya, kalau di gue jujur kenapa gue nggak mau kayak konten kreator lain yang kayak dia, oke gue baru pindah, gue baru pindahan rumah nih, gini, gue baru beli mobil, gimana? Iya. Gue takutnya itu masuknya ke ria pertama, karena di agama gue mengajarkan ya. Agama kita Pak. Oke. Oh agama Anda. Iya. Kita kan Islam kan? sama, iya. Sama. Agama kita, ya. Emang saya kelihatan nonis ya. Kalau gue sih, walaupun gue tatuan gini-gini, gue masih tetap ini ya. Oke. Jadi gue takut ria sih, seperti itu ria. Oke. Yang kedua juga ain itu bahaya bro. Ain. Iya. Bener. Ya, jadi ain, jadi gue takut ain. Makanya kalau setiap ada yang bilang Mas Dion gini-gini, gue selalu bilangnya Masya Allah. Jadi ya karena ya ain tuh obatnya tuh ya kita harus kita harus ketemu orang yang gimana, setahu gue ya. Bener kayak gitu. sih ya. Nah, Tapi itu gue setuju Bang. Cuman gue masih percaya bahwa Bang Dion emang kebanyakan duit. Jadi nggak perlu. Enggak, banyakan duit mulu dari tadi, banyakan duit lagi gitu ya. Enggak, karena karyawanku pada minta naik gaji. Enggak, karena gue nggak expect studionya Bang Dion itu ternyata kayak seprofesional ini. Kalau kalian lihat ya belakang ini kayak rame banget ala elektronik. Gue amazed banget dari masuk tuh kayak gila. Ini rumah Bang Dion atau bukan ya gitu. Bro, jadi kan gue semua nyicil, maksudnya pelan-pelan, nggak langsung blok langsung beli semua. Kan lo tahu Gitu. gue awalnya kayak gimana dari kamar kecil, ya kan kameranya kamera Sony A6000 dan A6400. itu udah mahal Pak dulu. Iya itu Iya kan, kan? dulu kan pas gue buat konten di Noise dulu. Jadi perintis apa enggak? Ya kalau misalkan buat ini perintis lah itu kan ya. Iya. Itu guys, berarti buat teman-teman semua yang nonton live podcast ini, saran gue, mari kita bersama-sama menjadi afiliator biar punya rumah bagus. Gak juga bro, ya gak juga Dan ya. lain sebagainya dari Bang Dion gitu ya. Apalagi Bang? Kira-kira, masa gue nanya mulu Bang? Iya, oke. Siapa yang host ini guys? Guys kok kayak gue yang host ya? Ini kayak tempat gue. Lo kayaknya ntar bakalan gue bayar buat jadi host ya. Boleh banyak duit ya. Naikkan gaji hostnya kayak hostnya sendiri yang komen tuh ya. Tuh, Naikkan gaji iya. host ya. Bener guys, Bisa bilang banget, aja. iya. Naikin gaji. Halo Gevi aja suka gak nyampe lo. Nah, karena udah gede kata dia, jadi ngapain gitu. Oke, sekarang ngomong-ngomong nih. Nah, lo kenapa nggak pingin coba live juga sih? Lo kan kayaknya kalau misalkan lo live dengan produk lokal pastinya ya. Iya, pasti. Lo kayaknya bakal rame sih, Cal. Kan gue live Bang. Tapi kan lo kan banyak kan pre-love banyaknya. Oke, itu menarik. Jadi gini. Oke, bentar. Belum. Sebelum ke situ ya, sebelum ke situ. Gue agak-agak bingung dan agak-agak heran, sangat amat terheran. Gimana tuh? Barang lo banyak banget gitu ya, yang lo pada pre-love ya. Dari Zahara, dari dari ini Lolo. Iya, Ini Lolo. Oh, ini Lolo ya. Ini Lolo. Kalau gue uni air asem, ya. Kalau yang itu ya, tapi Iya, kalau iya, yang iya. itu ini kayak gitu. Ini, oke. Lo hampir tiap hari ada produk itu ya.
berarti kan kayaan lu dibanding Iya, gue. Iya enggak juga. Lu Ini barang lu branded lu pamer lebih nih. banyak, branded gue lokal semua, harganya Ini kita- harga Enggak Pak, ini. ini banyak banget Pak ini. Ya tapi kan ini kan kebutuhan buat live. Kalau lu kan enggak, lu mau pre-love, berarti itu Ya, karena- emang udah lu beli. Ya enggak, ya karena kan? saya butuh duit kan Pak. Kalau Bapak Iya. kan dikumpul karena udah kebanyakan duit. Ya berarti lu banyak duit buat beli waktu itu kan. Ya, Ya enggak berarti juga. banyak kan lu sebenarnya. Enggak juga, jadi gini Pak, jadi gini. Berangkat dari hobi gue nge-thrift. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada yang follow gue nih, meskipun followers gue dikit ya, itu pasti ada juga yang ngeliat gue thrift di luar negeri. Oh, Karena gitu. emang gue hobi kan. Iya. Jadi emang dari bocil kelas 2 SD tuh gue diajakin umi gue tuh nge-thrift. Di kampung gue tuh namanya macakar. Oke. Buat orang Sulawesi pasti tahu artinya macakar gitu, kayak thrifting lah bahasa gaulnya ya. Dari kelas 2 SD gue udah terkontaminasi dengan thrift, which is barang-barangnya unik, murah gitu kan. Jadi gue happy di sana, jadi gue beli banyak tuh zaman-zaman dulu. Bahkan sebelum terjun di content creator pun gue sering banget nge-thrift di Senen. Iya. Sampai gue ke Bandung, Gede Bage. Iya. Itu nge-thrift. Back then produknya tuh banyak semua, sampai gue kan pernah juga usaha thrift Oke. kecil-kecilan. Ada yang di profile gue di akun sebelah, itu ada di profile gue tulis Monday Casual Outfit. Itu Ya, dulu tahu akun gua. tempat jualan gue dulu, zaman-zaman dulu. Oke. Buat side job lah, nambah-nambah buat bayar kontrakan gitu ya. Oh, Waktu per itu. bulan 3 digit masih ada Amin. ini ya, masih Amin ini ya. Kalau orang kaya gitu gak sih? Enggak, itu lo. jadi di situ banyak banget produknya yang gue sampai nggak ada waktu buat menjual lagi di platform itu. Karena udah fokus konten. Jadinya kayak gimana ya, gue mikir gimana ya. Bahkan malah gini, gue live itu emang buat jual pre-love itu sebenarnya. Kayak gue tuh bingung ya. Kalau kita dagang thrift itu kan ada proses, lu nyuci dulu, Iya. ya kan. Lu lu photoshoot seclean mungkin biar bagus karena kan produk bekas ya. Iya. Terus lu deliver ke marketplace, lu kasih tahu kapan jualannya, bla bla bla. Akhirnya singkat cerita ya panjang prosesnya. Nah sedangkan live gue liatin laku gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya gue tertarik bukan karena emang banyak produk, ya banyak, tapi bukan karena gue emang konsumtif. Iya. Emang dulu bertahan hidupnya dagang thrift juga. Iya. Dan back then tuh gue mengeluh karena kan tempat saya kan gak segede ini ya Pak ya. Oh. Jadi kayak Bisa apa aja. namanya lemari gitu-gitu banyak. Baju juga banyak numpuk. Gue ngeluh nih tiap datang produk tuh gue kemanain. Bahkan gak dikit zaman-zaman 2 tahun 3 tahun ke belakang gue ngonten itu banyak teman-teman gue datang kayak diambil aja bawa sekarung, bersekarung tuh karung dibawa pulang gratis. Zaman-zaman gitu. itu iya saking banyaknya. Oke. Zaman-zaman awal-awal kan. Iya. Apalagi mau Ramadan tuh kan banyak project ya Pak. Kadarullah my project itu diambil aja. Zamannya itu. Cuman gue mulai kayak mengeluh karena udah mulai banyak offering. Gue mau ke studio dong gitu. Jadi kayak aduh udah gimana nih. Jadi kayak akhirnya gue gunakan platform itu untuk mengurangi produk. Pasti Bapak juga punya inilah, punya pain lah ya. Iya. Produk kayak gini depan gue ini banyak banget. Pasti kayak sayang banget kalau numpuk doang. Pasti ada orang yang lebih membutuhkan Mbak. Iya. Dan betul. di agama gue, agama kita, Iya. itu kan kalau nyimpan Iya, barang, betul. Iya. agama. Iya, iya. Kalau nyimpan barang ada something kan, Dihisap ya. Iya, Nah. betul. Itu. gitu. Jadi ya gue nggak mau sok gimana-gimana, cuman gue mulai mengurangi dari situ dulu. Jadi kalau ada yang masuk, gue rasa mirip-mirip produknya, apalagi brand-brand fast fashion ya, itu gue kayak gue deliver lah, ada yang lebih butuh pasti. Atau Iya. mungkin bahkan ya lokal brand yang XX endorsement gitu-gitu, ya gue mending kayak ya udah ada yang lebih butuh deh gitu. Jadi lu dapat dengan harga yang lebih murah, gue dapat cuannya juga gitu. Iya. Jadi kayak another side hustle lah gitu sih. Oke. Itu Pak. Ah, gitu. Ternyata gitu ya. Cuman emang gue tuh pengennya ini Iya. tim pada ini gue ngomong mulu. Gak apa-apa, biarin. Ini sampai jam 1 ini loh. Enggak, aman. Jadi gini sebenarnya sebenarnya tuh malah gue salutnya ke Bang Dion kenapa bisa konsisten di lokal brand. Iya. Ini terlepas dari gue bukannya tidak percaya lokal brand laku dibandingkan pre-love ya. Karena kan pre-love pasti kita jualnya lebih murah kan Pak. Iya. Lokal brand banyak juga. Cuman gue sendiri mengalami pain. Penghasilan dari jualan pre-love dibandingkan afiliator di lokal brand itu lebih gede dari pre-love Pak ternyata. Oh gitu. Gitu. Ya emang pastilah karena emang lebih murah kan daripada harga barunya. Oh, Kalau iya, di gue iya, begitu. Iya, bener. Nah gue penasaran kenapa Bang Dion ini bisa konsisten dan happy. Dan bisa sampai ya 500-600 juta sebulan mungkin lewat ya. Wah, dari affiliator.
Lo jangan sampai orang pajak nonton tadi kira gue manipulasi data nih. Gitu ya. Ya gimana Iya. tuh? Coba Iya. kenapa gitu? Ya karena itu ya. Karena gue lebih ya emang suka karena kan gue kan basicnya tuh dari rumah produksi ya. Dan teman-teman gue juga banyak ada owner clothing brand juga. Ada gitu anak kan. clothing brand. Ya gue pingin bikin brand lokal tuh ya lebih dikenal lagi gitu sama orang-orang gitu. Oke. Dan brand lokal tuh bagus gitu Bagus ya. Ya walaupun tidak ada juga yang mungkin yang masih baru-baru, yang masih belajar, yang Iya, mungkin paham. perlu yang ada perlu diperbaiki gitu-gitu ya. Enggak semua brand lokal bagus ya, tapi emang dia bisa jadi bagus karena kan semua tuh butuh ya. Kan baik juga kan jalan enggak langsung bisa jalan ya. Ya dia merangkak dulu gitu ya. Betul. Brand-brand baru. Jadi Betul. itu tadi kenapa gua tetap fokus di brand lokal ya karena gua ya emang sesuka itu sama brand lokal dan gue emang pingin ngenalin brand lokal ke teman-teman semua nih kalau brand Luar lokal biasa. juga bagus gitu Dan loh. sampingnya adalah karena duit gue udah banyak guys. Jadi Enggak. gak usah gue gak butuh jual pre-love gue guys. Dikasih aja gitu ya. Sebenarnya gue juga setuju bahwa memang lokal kita kan udah bersaing banget ya Pak sekarang. Kayak bahkan banyak juga yang menurut gue punya potensi gede tapi nggak ke-expose aja. Entah mungkin budget promosinya di apa udah habis dialokasikan ke produknya atau gimana. Cuman ya itu dia. Kalau di gue case-nya ketika affiliate itu mungkin karena apa ya? Mungkin gue belum jago aja kali ya. Kayak istilahnya deliver product knowledge nggak seperti Bang Dian, mungkin basically anak-anak produksi konveksi mungkin lebih paham tentang ya quality product, gramasi segala macam kan. Biasanya jadi orang lebih trust gitu. Kalau gue memang lebih ke styling kan. Jadi jadi gini, ada case yang ketika ada project brand itu mau payment bahkan lebih gede kalau gue yang nge-live-in. Oh, oke. Gitu kalau gue Iya, nge-live-in. iya. Cuman ya kayak Bang Dion tadi sampaikan Iya. gitu. Kita nggak bisa kayak terima budget doang ntar malu. Mereka boncos kita nggak bisa ngasih Iya, something kan. betul. Jadi gue tuh ngerasa kayak jangan. Mending fokus ke endorsement aja ntar kasih kayang kuning. Jangan di live-in. Padahal overnya gede. Iya. Gitu. Iya, Tapi iya. karena emang gue belum yakin diri gue sendiri bisa nge-deliver dengan baik. Ya gue tolak tuh. Untuk Oke. di part itunya. Karena bukan berarti itu pernah jelek. Bukan. Karena gue takut bayarannya tuh gak sesuai. Iya. Paham gak sih? Kayak, Iya, paham kayak gua. gak enak kan. Iya. Apalagi gue juga basically berangkat dari bukan orang yang tiba-tiba kalangan artis terus emang terbiasa dengan easy money ya. Gue juga pernah kerja di kantoran dari UMR terus Iya. naik dikit, bahkan gue pernah minus, bahkan pernah gue punya utang juga. Jadi Iya. kayak ngerasain budget endorsement itu kayak udah alhamdulillah banget gitu. Jadi Iya. gue cukup ngerasain painnya sebagai point of view brand. Karena gue pernah handle juga KOL waktu gue zaman-zaman di brand, handle KOL bayar gitu-gitu kayak gila 30 juta dibayar dia cuma posting kayak pernah gitu ya. Bukan gue 30 juta ya, maksud gue kreator lain gitu. Kalau lu berapa? Enggak. Ya, 50, 100. Enggak. Amin. Pokoknya enggak segede Bang Dion lah. Wow, gitu. enggak, iya, Enggak segede iya. Bang Dion lah. Intinya gitu. Jadi gue cukup mending ditolak daripada misalnya kita malu-maluin aja gitu. Gitu sih. Iya, Gitu iya, sih. Makanya iya. kenapa gini? Yang gue concern adalah biasanya agensi ngubungin kreator tuh kan dipisah-pisahkan. Kak, kita mau endorse satu postingan reels, Iya. story-nya satu ya pakai link. Iya. Kalau gue tuh nggak usah gitu. Story gue gratisin aja. Iya. Unlimited aja, nggak usah lu plot-plotkan berapa link, berapa. Ya udah, tugas gue deliver engagement bagus, story pokoknya unlimited. Iya, lo kan suka buat gimmick dulu story tuh, ya kan? Ya. Banyak kan. Oh, iya, Jadi iya, gue iya. lebih happy gitu. Lu nggak usah bayar story gue, lu whatever. Meskipun scene-nya bisa dibilang ya, nggak dikit juga sih, tapi nggak sebanyak. Bandingnya pasti udah ratusan ribu views ya. Di IG-nya ya. Enggak lo. Ya, kalau gue ya mesti. Buat followers kebanyakan lo. Iya juga. Di TikTok udah 1 M ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak? Ini ya. Ya. Ini gue ngelompat nih tapi penasaran yang ini. Ya Gua nggak tahu. lupa. Kok bisa tiba-tiba 1 M gitu? Gue kaget. Padahal terakhir itu kita ini ya. Iya. Itu gimana? Tipsnya dong. Ya ngonten aja terus. Ada ngaruh karena live gak sih? Nggak tahu ya, mungkin ya. Karena pas gue lihat yang nge-follow juga banyak yang dari pas lagi live juga. Oh berarti itu guys ilmu baru dari yang Iya. gue dapat dari Bang Dion. Live tiap hari, followers tetap naik. Iya. Gitu ya berarti Ada, ya? iya. Karena emang bukan gap ya. Gue kayak bulan ini ngelihat 2-3 bulan ke depan gue lihat buset udah Iya. banget. Soalnya
gue juga suka arahin kan. Kalau misalkan yang lagi live, kalau kadang ya, terkadang kalau yang udah followers gue harganya suka beda emang. Gitu. Jadi silakan follow, akhirnya pada follow. Oh kalau follow harganya beda? Kalau followers gue ya yang di live gue beli ya belanja itu kadang harganya suka beda dengan yang bukan followers. Jadi lebih murah ya? Oke guys, gue duplikasi guys, lu beli di gue, harganya pasti murah. Follow gue. Gitu tuh menarik ya, menarik. Gitu ya. Emang kayak gitu. Oke, sekian podcast hari ini guys. Oke, siap. Gue kayak host banget nih, gue mulu yang nanya bang. Oke, gak apa-apa, aman. Oke. Aduh. Sekarang gantian gue nanya nih ya. Oke. Oke, tadi kan ada Heymel ya. Tadi dia udah ngebahas Bang Ical tuh dari Heymel kayak gitu ya kan. Sampai sekarang tuh wah udah jadi influencer yang sekelas artis lah ya. Amin. Mobilnya aja di luar, wis BMW itu ya keren banget ya. Amin. Gitu ya. Nah, gue mau nanya nih, lu gua lihat tuh pernah di Erspo juga ya? Erspo ya pernah. Iya. Lu pilih Erspo apa Mills? Waduh. Ini harus dijawab gak sih Pak? Enggak ya jawab bro. Karena kebetulan guys, gue harus berplan nih, khawatir ini nih. Karena gue pernah kerja di Erspo, ya pasti gue pilih Erspo sih. Pilih Erspo? Iya. Kalau lu gak pernah kerja di Erspo? Gue pasti gue bakal blank spot banget kalau gue comparing keduanya. Karena emang honestly gue belum pernah kerja sama Mills. Jadi kalaupun gak ada Erspo kalaupun gue gak pernah kerja di Erspo, ya gue masih ada benih-benih Erigonya. Kan Erspo Erigo Sport kan. Jadi kayaknya gue masih tetap honestly milih Erspo sih. Oh, Erspo tuh Erigo Sport. Iya, kepanjangannya kan, Pak. Oh, gue gak tahu. Lu gak tahu? Gak tahu. Oh gitu, emang iya ya? Bener gak sih? Makanya kan lu kan pernah di Erspo. Oh, sependek gitu. yang gue tahu, Erspo itu Erigo Sport. Oh gitu. Sependek yang gue tahu. Iya. Gitu. Makanya namanya Erspo Erigo Sport gitu ya. Iya. Oke. Nah, pas di Erigo itu lu tuh sebagai Enggak Erspo ya, Pak? sorry ya. Erspo ya. Pas di Erigo Sport ya, Erspo ya. Erspo aja ya. Okay. Pas di Erspo itu lu tuh sebagai gua ngeliat lu kayak jalan-jalan ke Belanda kemana tuh lu sebagai apa sih? Apakah sama seperti pas saat di Heymel juga gitu atau ya mungkin lu cuman ikut-ikut aja gitu atau memang lu kerja di situ kayak misalkan lu sebagai kreatornya lah gitu. Karena gua ngeliat konten-konten yang pas lo lagi di luar tuh konten-konten Erspo ya. Itu isinya suara lo semua bro. Suara gue ya? Iya emang yakin suara gue? Yakin banget, suara lo ciri khas banget soalnya. Oke, cempreng ya. Ya. Bisa bilang kita pemain cabutan Pak. Oke. Iya sama lah kalau kita misalnya ada project di offer, mau nggak join, didilan gitu-gitu, at the end deal. Gitu sih, jadi emang menariknya adalah waktu gue join Erspo itu gue bener-bener gak tahu historical bahwa pernah ada kejadian something. Ya gue gak usah mention kejadian itu. Gue yakin yang nonton udah tahu tentang jersey gitu-gitu. Gue gak ada kapasitas juga bahas itu. Cuman itu gue bener-bener gak tahu. Jadi gue bener-bener gak ada sentimen. Gue takut atau apa. Ayo gitu. Ayo apalagi ini tuh emang kebetulan kadarulahnya gue diajak ke luar negeri. Gue suka banget kan. Istilahnya berbaur dengan terkait dengan dunia baru tuh. Kota-kota negara lain itu gue suka banget gitu kan. Jadi kayak match nih dengan hobi gue yang suka traveling gitu-gitu kan. At the end gue dipercaya buat waktu itu megang sosmednya sih. Lebih ke deliver komunikasinya gitu-gitu sih. Jadi gue megang akun TikTok, akun IG-nya Erspo juga. Cuman emang banyakan placementnya itu di TikTok waktu itu. Jadi gue cukup kaget karena ini kan sport ya. Sedangkan gue emang lebih ke basic ya. Ya jadi agak nggak jauh ada bersilangan sih ya. Berdekatan ya sport dengan basic cuman beda gitu experience-nya. Tapi gue berani coba waktu itu. Jadi di luar negeri itu emang bikin kayak istilahnya gimana cara deliver produk ini dari photoshootnya gimana. Gamifikasi seperti apa buat narik atensi audiens gimana. Jadi gue tuh bener-bener kayak ngedit, gue bener-shoot juga, gue mikirin konsep gamifikasinya, launching segala macam, ngobrol sama tim segala macam. At the end launching, udah. Dan yang gue happy-nya adalah emang kita jadinya kayak membangun bukan jadi kayak kerjasama gitu doang. Jadi kayak bener-bener gue dekat banget sama beberapa tim-tim intinya Erspo. Karena kita kan tinggal bareng ya beberapa minggu itu. Jadi sampai ke Belanda, ke Italia gitu bener-bener sekamar.
bener-bener kayak ngangkat koper gede-gede bareng-bareng susah payah. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih silaturahim. Bahkan kemarin baru ketemu sama Mas Sadat sama satu lagi Bang Derai dari Erspo itu ketemu buat ya silaturahim aja ngobrol gitu-gitu sih. Itu aja. Oh jadi lu di sana megang sosmednya dia ya kan. Jadi lebih ke branding juga ya. Branding juga sih. Kenalin Erspo itu juga gitu ya. Dan fun fact-nya gue off TikTok itu hampir 3 minggu demi itu. Oh, oke. Jadi gue nggak main sosmed, bener-bener nggak posting di TikTok demi berfokus di situ sih. Iya, tapi alhamdulillah aja kontennya juga meledak ya yang di alhamdulillah ya, mungkin karena gue nggak tahu ya, ya kadarullah ya. Maksudnya emang syukur-syukurnya audiens kita suka gitu. Iya. Dengan gamifikasinya kan rame waktu itu kan. Yang gue nggak tahu juga sih. Menurut gue biasa aja sebenarnya. Apa produknya? Enggak, bukan produknya dong. Bukan. Produknya gamifikasinya gitu. Menurut gue karena emang gue belum terlalu jago ya gitu. Mungkin karena memang produknya emang bagus. Terus masyarakat juga ngerespon dengan baik. Jadi hal simple gamifikasi yang kita tebak-tebakan dari statement si pemain timnasnya itu udah ditangkap dengan baik gitu. Gitu sih. Gitu sih. Lebih ke sana sih. Bukan produknya ya. Iya. Bukan produknya ya. Bukan produknya. Ya, tapi lu pernah megang produknya kan? Pernah dong. Kan gue megang duluan kan. Iya. Iya. Ya kan ada yang nge-review tuh katanya jahitannya apa gimana ya. Ada yang review bukan gue ya, ada yang review. Siapa yang review tuh? Ada kan reviewer katanya jahitannya tuh pada keluar gimana itu pas gitu. launching yang mana? Nah gue gak tahu, pokoknya ada videonya tuh kalau misalnya kalian pernah lihat tuh. Ya. Cuman setuju nggak? Setuju nggak rilisan yang kali ini dibandingkan yang dulu gimana? Jujur gue belum lihat yang terbaru ini. Lu belum yang baru? Yang belum tuh, masih di box. Cuman kalau misalkan gue pernah ngelihat yang apa sih namanya Jakarta itu. Jakarta ya? Ya Jakarta yang sama Darbots. Itu ajib sih emang. Ajib kan? Iya. Itu cuman kan yang dikomplainin kan bukan masalah itu ya kan. Iya. Jahitannya kayak gitu ya. Gue gak tahu sih kalau itu. Enggak, kalau pertanyaan gue dari kan Bang Dion juga mengamati tentang perkembangan jersey ya. Mungkin lebih expert dari gue mungkin ya. Bahkan gue malah belajar gitu ya. Bisa aja lo ya. Jadi kalau dibandingkan dulu sama sekarang jersey-nya terlepas dari yang Darbots ini, kan udah ada beberapa kali launching kan. Dari yang dulu sampai sekarang menurut Bang Dion sendiri point of view-nya bagusan mana? Menurut gue sih bagusan sekarang sih. Bagusan sekarang ya? Kenapa? Ya lebih gimana ya? Gue suka Jakartanya itu sih ya. Jakartanya. Ininya apa sih detail-detail itunya tuh ya. Lebih expensive ya? Iya lebih itu jadi kayak mewah gitulah kesannya gitu ya. Cuman gue nggak tahu ya ini ntar tender. Menurut lu gimana ntar nih sayembara ini? Aduh, sayembara lagi. Sayembara apa nih? Tender apa nih? Ini ya PSSI lah. Kira-kira dia bakal milih gak deh? Aduh gue sih kalau gue sebagai orang yang pernah juga bantuin Erspo ya, gue harus yakin bahwa harusnya kepilih, harusnya. Tapi gue nggak tahu ya. Kita nggak tahu gimana PSSI-nya karena gue juga nggak punya kapabilitas banyak untuk cara penilaian gimana kan. Cuman kalau gue confident saja. Gitu sih. Kalau Bapak gimana? Tunggu, berarti kalau lo pede dengan Erspo, berarti bagi lo Erspo tuh lebih bagus dibandingkan Riors gitu ya? Iya gimana ya? again gue harus tetap berhati-hati ya karena honestly gue malah nggak begitu tahu tentang another side saingannya. Yang gue tahu adalah ya gue sebagai bukan oral juga sih, lebih ke orang yang pernah ngerasain produknya, orang yang pernah ke garmennya. Gue harus yakin dari dalam diri gue tanpa ada maksud nge-compare, gue harus yakin bahwa harusnya layak, harusnya kepilih gitu sih. Bentar. Tapi kalau disuruh perbandingin yang lain, gue nggak ada capability di situ. Iya, dan lu juga mungkin memang belum pernah megang yang lainnya kan. Gue jadi nggak apple to apple kan kalau gue bandingin gitu sih. Nggak tahu gitu kan. Nggak tahu. Nggak bisa ngebandingin langsung gitu ya. Topinya kayaknya jangan Erspo ya, agak ngeri ya kalau. Agak ngeri nih ya. Agak ngeri. Nah, mending Hemel sih. Atau nggak another brand ya. Kita kan udah banyak produk-produk yang kayaknya yang menariknya gini guys. Yang menarik gini. Tiap ada brand yang proyekan sama gue. Itu tuh biasanya udah proyekan sama Bang Dion duluan. Jadi gue malah lebih confident. Sekarang gini Pak, gue juga salah satu content creator yang cukup selektif dalam milih project. Kayak ini yakin gak ya cocok untuk deliver sama audiens. Ini apa namanya layak gak ya? Ini oke gak ya segala macam. Jadi gue selektif juga tuh ngebalas apa enggaknya. Kalau udah gak oke biasanya gue ngebalas. Sorry itu saya karena gue takut juga kan. Nah gue gak tahu kenapa kalau misalnya brand ini udah pernah sama Bang Dion, kan gue nge-review juga ya. Brand ini mana sih, udah pernah sama siapa aja sih. Kalau udah Bang Dion pasti gue terima tuh. Wah, pokoknya Bang Dion gue langsung terima. Pokoknya langsung yes. Rate-nya
boleh nih gue Kak, boleh Bang Dion kan, oke gitu. Karena emang ya gimana ya, gue nggak tahu, maksud gue sepenting apa gramasi, sepenting apa yang istilahnya apa namanya bakar-bakar itu. Karena emang gue juga agak-agak zero knowledge di bagian itu. Jadi kalau Bang Dion udah qualified, berarti udah oke nih brand buat gue deliver gitu sih. Wah, bisa aja lah ya. Gitu. Cel, ya. Sepenting apa Bang sebenarnya Bang? Ya penting dong kayak Kenapa gitu kan. kenapa harus dibakar terus ini cotton ini poli gini-gini? Emang kan kita yang penting pakai aja. Iya, biar ya yang nggak overclaim dan biar sesuai dengan deskripsi loh. Oh, yang masalah situ. Iya, kayak gitu kan. Kadang kan ada yang bilang katanya ini bahannya enak, tebal, taunya pas dicek gramasi, ya gramasi cuma tipis. Ya, Oh gitu. gitu ya. Ada yang bilang katanya ini bahannya cotton, ternyata bukan. Hingga gitu saat kan. ini masih ada. Masih ada aja. Ya di sana loh tuh di warna bangku ini tuh banyak. Tuh. Apa? Nih yang warna bangku ini nih. Warna bangku ini. Ya di sana banyak tuh yang. Oh, banyak ya Banyak sekarang. Oh kayak pantesan gitu. lo gembor-gembor terus ya. Iya kayak gitu. Oh, Jadi gitu. ya makanya gue pingin biar teman-teman juga tahu maksudnya itu. Cuman ini disclaimer ya. Karena kan setiap orang tuh punya kulit yang beda-beda nih. Betul. Ya kadang ada yang gue bikinin review, gue dipakai di gue emang nyaman gitu loh. Ya, cuman ada yang komen apaan dipakai gue malah bikin keringet bau gitu. Oh iya kayak kemarin kayak tadi yang konten yang lu baru posting tuh apa tuh? Yang apa brand apa tuh yang dia bilang overclaim apa tuh? Yang overclaim. Yang ada statement katanya Oh iya overclaim iya gitu-gitu iya, kan. iya itu makanya kan ada yang bilang kayak gitu. Jadi kan ya, setiap orang tuh punya beda-beda ya. Ya, terus ada yang bilang kalau di gua panas. Iya. Nah sekarang gini aja deh kita ambil 3 sampel aja nih ya. Oke. 3 sampel ya. Ini 3 orang ini pingin mandi nih. Pengen ya. mandi. Yang ini udah di set suhu air mandinya ini udah 70 derajat. Oke. Si A bilang katanya ini enak nih pas nih suhunya nih. Si B bilang wah ini kurang panas bagi gue. Oke. Gue sih bisa lebih panas lagi. Si C bilang, waduh gue gak kuat ya. Gue gak kuat kalau ini panas banget. Ya gitu, dari situ udah beda contohnya. Kayak gitu. Jadi cuman makanya gue selalu bilang, lihat reviewnya. Ya, kalau emang menurut lo bikin lo keringetan dan lo gatal dan gak cocok. Tapi lo lihat reviewnya si produk itu. Iya, iya. Dia bintang berapa. Kalau dia masih bintangnya 4.5. Berarti lo dari 1.000 orang mungkin lo yang 10 orangnya yang Gitu ya. yang mungkin emang kulitnya nggak cocok gitu. Karena kan kalau dilihat dari review kan banyak yang kasih bintang 5. Iya betul. Ya kan kayak gitu. Jadi Belum tentu dia oke juga sama gitu ya. iya kayak gitu. Jadi apa namanya? Jadi semua juga cocok-cocokan juga Cocokan kayak gitu juga ya. kulit ya. Cuman makanya gue lihat kalau misalkan emang lo merasa panas atau gimana, ya lo lihat reviewnya. Ya kalau misalkan emang dari reviewnya ternyata banyak bagusnya, ya mungkin emang nggak cocok di lo nya. Iya, dan sebenarnya tergantung occasion juga sih Bang. Nah, Dia bisa iya. jadi panasnya dipakainya panas-panasan di luar. Iya. Sedangkan betul. kalau misalnya emang kayak let's say full polyester lu pakai panas-panasan di luar ya pasti panas. Pasti. Tapi kalau dalam mall emang dingin-dingin aja kan kayak Iya. ya nyaman-nyaman aja gitu. Iya, Emang tergantung iya. occasion juga sih. Iya, atau enggak lo lagi burn out, lagi pusing kan, jadi kan bawahnya juga Ngaruh gatel, ya. ngaruh ya Emosi kan? gitu ya. Emosi jadi panas gitu ya kan. Bener-bener. Bisa jadi ya. Cuman gini Iya. Bang, gue nggak tahu waktu lu masih ada apa enggak. Cuman gue penasaran banget satu pertanyaan sih. Oke. Guys, sorry ya guys, gue kayak host sih. Aman. Abis ini gue yang klaim ini nih. Aman, ini undang orang. udah berapa menit? Oke, 1 jam 10. siap. Ya, aman. Last question Bentar deh lagi. dari Oke, gue. siap, boleh. Ini point of view-nya lagi-lagi tentang content creator. Oke. Jadi ada satu hal yang gue tuh ada perubahan flow tentang how to deliver the content sebenarnya. Oke. Ini gue nggak tahu point of view-nya cocok buat audiens kita atau gimana. Cuman Oke. gini, belakangan itu gue lihat konten yang rame adalah konten yang hard sell. Hmm. Kayak contoh gini, misalnya ya kita proyekan nih, ya kan dapat brand deal segala macem, terus dibahas nih, guys gue dapat brand ini di unboxing ini banyak gini hard sell kan. Iya. Tapi ada beberapa yang kebetulan juga gue adopsi adalah konten yang gimana caranya produk ini unique selling point-nya bagus, seperti apa kita pelajarin, at the end kita kawinkan dengan konsep edukasi. Iya. Jadi kayak 3 tips gini, dan malah loyo. Iya. Nah, gue nggak tahu nih menurut Bang Dion sekarang tuh lebih gimana ke arahnya? Kayaknya lo setuju yang karena Bang Dion gue liat juga kayak emang guys gue pakai baju gini gitu Iya, kan, iya, gitu iya. kan. Nah jadi menurut lo sebagai point of view content creator atau mungkin point of view audience nyamannya seperti apa sih sebenarnya? Oke. Oke. Kalau yang gue pelajarin ya, kalau Iya. yang di TikTok ini sekarang dia lebih pingin malah naikin konten-konten yang ibaratnya yang langsung aja gitu dari HP.
Langsung dari HP. Paham gak sih? Jadi kayak misalkan yang nggak perlu terlalu edit gimana, cuman ya real aja gitu loh. Jadi Langsung begini ya. iya, jadi kayak contohnya nih, kayak contoh jackable. Jackable. Ya. Ah. Itu kan dia kan simple banget kan. Simpel. Dari Rame ya. Rekam pakai HP cuman jalan gitu ya, kayak gitu. Cuman Gak cuman dong Bang, itu dikonsepin Bang. oh Iya, iya, Bang. maksudnya kayak gitu kan. Iya. Kayak apa sih pakai kamera gitu gimana Iya, terus iya. bikin dia nge-review juga cuman kayak dia dikonsepin Nah, ya. dikonsepinnya. Buka gitu-gitu. Cuman dengan kamera HP aja jadi kayak lebih realistis aja gitu. Kalau TikTok lagi ngebus begitu. kayaknya sih ya. Berarti konten creator yang emang pengennya high quality, pakai kamera profesional, terus deliver dengan edukasi itu udah nggak bakal bertahan ya? Nggak juga sih, tergantung juga. Karena kan ada juga orang yang emang ngelihat kontennya tuh enak di mata, gimana kayak gitu. Cuman dari produk yang laku nih, itu kan biasanya outputnya pasti kayak ada kerang kuning dibeli orang kan? Iya. Lebih ramean mana? Kan Bang Dian juga ada yang pakai kamera profesional dong. Iya. Ada juga yang HP gue nggak tahu ada HP apa enggak. Itu outputnya dari segi sales di affiliate lebih bagus yang mana? Kalau gue jujur pas kalau bikin konten affiliate nggak ada yang pakai bukan kamera profesional sih. Semua profesional. Iya. Tapi langsung hard sell. Iya. Dan itu rame-rame aja yang beli ya? Ya alhamdulillah. Ada yang ramai ada yang sepi juga. Oh Iya. berarti faktor ganteng ya kali ya? Oh enggak lah. Enggak, Mungkin bukan. karena kamera gua ibaratnya enak dilihat aja, Oh, gitu kan. gitu. Lebih detail, lebih jelas gitu Oh kan. gitu. Jadi lebih enak orang ini ngelihatnya, oh kayak gini loh detailnya jelas gitu. Kayak gitu Berarti kan. lu menyarankan konten kreator sekarang itu ya udah lu deliver produk gak usah sosok edukasi gitu. Langsung aja lu jualan, halo guys gue ada ini di unboxing langsung beli ini bagus banget bahannya kusut-kusut gitu. Iya. Gak apa berarti ya. Nggak apa-apa biar gua nggak ada yang ngikutin sih. Gitu ya. Enggak, sebenarnya harusnya sih ada ini juga. Sebenarnya ya kalau gua sama kayak grup-grupan gua kayak sama Talbot, Trio, apa-apa Iya. gitu. Ya itu kan lebih ke konten-konten yang emang ada kayak bukan konten apa sih nama bahasa itu kayak yang cuman kayak oke gini fashion. Iya, gitu, yang ada backsoundnya. Iya, oke gue joget-joget. pakai ini baju ini set gitu, Iya. kayak gitu kan. Gue kan sebelum gue pakai gitu, gue pasti kayak gue review dulu, gue liatin detailnya gimana ya kayak gitu. Jadi kalau gue sih lebih ke arah situ konsepnya. Jadi mungkin konten kalau kreator yang kayak gitu emang konsepnya dia emang kayak gitu dan emang dia udah winning pointnya di situ ya dia jalanin terus aja. Oh gitu ya. Berarti pesannya kali ini coba konten hard sell dulu aja guys. Iya, gitu kali ya. Pokoknya coba aja lo ngonten ya. Mau gimana pun caranya, mau pakai yang cuman kayak transisi kayak gimana, Iya. ya temuin aja dulu winning point ya, winning kontennya. Iya, Ya udah. Karena mungkin gitu. audiens Indonesia udah malas diajarin kali ya, atau udah bosan dengan edukasi kali ya. Kayak gue pengen ya udah lu direct aja buka unboxing, liatin produknya, belum setrika juga real gitu kali ya, lebih kayak real time-nya ya. Iya, kayak gitu. Nah, betul kayak Itu gitu. kali ya. Iya, jadi lebih pingin kayak cepat kayak gitu lah. Oke, ada yang mau beli kamera gue di studio? Ya. Gue mau pakai HP aja sekarang. Serius, Talbot juga mikir kayak gitu kok. Gitu ya. Dia bingung, dia bilang gini, wah kok ini konten kayak gini doang nih, cuman kayak gini. View-nya sampai jutaan, sampai ratusan ribu, gue yang masih terkonsep katanya. View-nya kurang gitu. Gitu ya, lebih Iya, kesana ya. jadi sekarang kayak lebih naikin kayak gitu-gitu. Ya make sense sih. Kalau gue belum Iya. sebut, kayak yang kemarin sering juga disebut orang yang affiliate-nya gede banget, Resukari. Itu kan dari HP ngomong kayak Iya. banyak yang beli terus sehari bisa liatin gitu. Gitu kan, Iya, itu iya. relate sih. Iya, makanya gue juga ntar pengen coba nyobain. Mau trial error, gue Trial error ya. coba gue kayak lagi di mana gitu ya, jalan gitu ya. Cuman gue bukan kayak gue ke Uniqlo terus gue bandingin. Unilolo, Bang. Unilolo, Oh iya, Bang. nggak apa-apa ini mah. Di situ gue compare gitu, itu nggak etis ya. Nggak etis Jadi ya. gue pesennya biasa aja gitu pakai HP gitu kayak gitu nyobain. Gitu ya. Iya. Kita coba. Oke ya, coba ya. Kita coba ya. Oke, Oke, gue mau siap. coba juga. Oke, Oke. sekarang nih pertanyaan terakhir ya untuk, Ada. sebelum penutupan untuk Bang Ical. Oke. Oke. Apa lagi? Brand lokal red flag bagi Bang Ical itu apa? Ya, itu aja. Aduh, ini pertanyaannya gimana? Brand lokal reflect. Kalau gue sih gini. Gue udah bilang gak apa-apa duplikasi lagi tadi. Ya. Sebenarnya dalam hati gue yang paling dalam tuh kayak misalnya brand yang kayak kelihatan first impression itu mirip banget dari brand luar. Contoh ada salah satu tuh
kayak gue kan suka banget dengan, gue sebut merek ya, brand luar ya. Iya. Gue suka banget sepatu dari gue kuliah sampai sekarang, gue koleksi sampai 8 piece itu Doc Mart. Oke, iya. Nah ada brand yang gue lupa namanya ya. Gua lupa. Forte. Apa siapa? Forti. Ya pokoknya adalah yang sering lewat-lewat itu. Iya. Bener-bener kayak mirip banget. Jadi menurut gue itu kalau di gue ya point of view gue nggak sebut nama ya. Iya. Cuman karena gue pecinta Doc Mart ya itu terlalu mirip dan harusnya bisa ditwist dikit gitu atau gimana gitu ya. Iya, iya. Jadi ya itu cut off gue red flag-nya di situ sih. Oh berarti Forti ya, brand Forti. Enggak, kalau gue nggak tahu. Yang itu. Emang itu namanya? Iya kan dia. Gue nggak tahu ya. Iya yang. Gue tahu. Tapi dia, ada beberapa produk yang ini nggak sih, nggak seperti itu nggak sih? ada beberapa produk launchingnya nggak seperti itu nggak iya, sih? kan yang Clarks juga kan dia sama persis. Emang iya. Iya, lo tahu tahu. Enggak, bener-bener enggak ini. Gue cuma sukanya Doc Mart. Ada Forti, ya. Enggak, gue jual Doc Mart gue guys di live gitu. gue. Jadi kayak beli Doc Mart gue aja ya. Free love gitu. Berarti brand terrefleks buat Bang Ical dia Forti ya. Brand terrelevant di gue adalah brand yang terlalu ngejiplak. Oke. Plek gitu sih. Ya klasik sih, cuman kayaknya bayang setuju sama gue sih. Oh. Kayaknya ya, gue gak tahu ya guys. Minca takut katanya. Gagal nih gue project sama dia nih. Oke. Aduh. Oke. Aduh. Daripada panjang lebar ya, Oke. ntar ini ya deh. Oke, thank you banget deh karena sudah lama juga ya. Gue yang thank you. Sudah sejam lebih ya ini ya. Oke. Sejam lebih. Jam lebih nih dari tadi juga ini. Jadi daripada gua nanya yang aneh-aneh dan bikin takut Minca lagi. Intinya tadi poinnya ya. Si Heymail itu white label. Heymail tidak white label. Oke. Ya, bener ya? Benar, Ya, gue konfirmasi. Heymail tuh tidak white label teman-teman ya. Ya jangan uzon tuh ya yang bilang kata Heymail Siapa yang bilang white nih? label Wah. ya. Kalau emang bener white label coba buktiin ya. Gitu ya? Gitu. Karena kalau brand TikTok gua ada yang gua pernah buktiin. Ada ya? Ada ya. Itulah. Terus kalau Oke. misalkan berarti brand yang red flag itu menurut lu adalah yang bener-bener ngikutin brand luar yang paketiplek lah gitu Ya, ya. betul. Seperti itu. Oke. Oke. Sip. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you Dan, banget Bang ya, Dion. Sama-sama. Udah diundang ke Yes, studionya. thank you banget juga sudah Thank you menjadi ganti-gantian host-hostan kita. Oke, thank you banget. Gue sangat happy. Next time, ayo. Oke. Kita mau shout out to Kazama kan nanti. Oh iya, benar. Iya. Kazama tolong Iya, diundangin benar. kita ya. Iya, kita pingin coba 24 belajar jam. ya, belajar Ya, gue juga ya, penasaran. belajar live 24 jam ya, Oke. belajar live 24 jam record. 24 jam maksudnya. Belajar. Oke, ya. gue nggak bilang siap. guys. Oke, siap. Sip. Thank you banget. Cal, Oke, ya. thank you banget. Yuk. Thank you. Oke, yuk semuanya. Jadi buat lo yang pingin nanya-nanya ya, nanti lo bisa langsung datang aja ke YouTube-nya atau Follow. Ya, follow ya. Dan subscribe dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pingin kira-kira gue undang siapa lagi nih gitu ya. Langsung aja tulis nanti di kolom komentar. Oke, jadi sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye.